Selamat pagi sahabat. Apa kabar? Ya, baik. Pokoknya selalu baik, baik dan baik dan baik. Sebab Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Punya Bapa yang baik, ya anaknya baik. Dan tentu anak yang baik selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan itu makin indah, makin memuliakan Tuhan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Oh, luar biasa. Kembali kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kisah Rasul. Masih menarik membaca pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 12 sampai 13. Atau sampai 14. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dari pembacaan ini saya menemukan satu kalimat begini. Menjadi komunitas atau gereja yang dihormati. Hormat! Bukan hormat begini, bukan hormat, bukan itu ya, tapi dihormati, disegani, tidak dianggap sepele. Bagaimana menjadi gereja seperti itu? Itu adalah pola dari gereja mula-mula. Kalau kita baca ayatnya yang ke 13 dan 14, ada di sini seolah-olah ada yang agak sedikit kontradiksi ya, atau bertentangan. Di satu sisi disebutkan dalam ayat 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Dalam ayat 14, dan makin lama makin bertambah jumlah orang-orang percaya kepada Tuhan. Kelihatan seperti kontradiksi ya, tapi sesungguhnya tidak. Orang-orang tidak berani menggabungkan diri kepada mereka karena Tuhan nyata ada di dalam gerejanya. Kekudusan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam gereja. Itu kita bisa pahami apabila kita melihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan dalam ayat 1 dan seterusnya itu kan bicara tentang gara-gara uang atau motivasi yang tidak sejati dari Ananias dan Safira. Kepura-puraan, kemunafikan Ananias dan Safira. Jadi yang dimaksud dalam ayat 13 ini, orang-orang model Ananias dan Safira tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Dan ayat 14 itu adalah mereka yang bergabung itu adalah orang yang percaya, yang tulus, ikhlas, yang sejati, tidak munafik, tidak hipokrit, tidak berpura-pura datang masuk dalam persekutuan itu. Jadi kalau bicara tentang orang-orang lain tidak berani bergabung dengan mereka,
Mereka yang dimaksud di sini, orang-orang seperti ini yang tidak berani bergabung ini adalah orang-orang seperti Ananias dan Safira. Kenapa? Karena Ananias dan Safira sudah mendapat ganjaran dari Roh Kudus. Mereka berdua mati karena mereka tidak jujur. Mereka tidak menghormati Tuhan, mereka tidak menghormati Roh Tuhan, mereka tidak menghormati hamba-hamba Tuhan. Mereka juga melanggar nurani mereka, tidak jujur dengan nurani mereka. Ya, orang-orang seperti ini memang akan merasa takut masuk di dalam gereja. Baru kemudian makin lama makin bertambah orang-orang yang percaya pada Tuhan, berarti submit kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bergabung dengan mereka. Ya, apa yang kita pelajari di sini? Gereja mula-mula itu punya tampilan yang layak dihormati. Mereka sangat dihormati orang banyak. Atau dengan kalimat yang lain, orang-orang banyak itu sangat menghormati gereja. Gereja dihormati. Mengapa gereja dihormati? Karena gereja masih menampilkan, masih mempresentasikan Kristus. Gereja masih merefleksikan Kristus, reflecting Jesus. Masih memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam gereja ada kekudusan, di dalam gereja ada kemuliaan, dalam gereja ada Kristus, dalam gereja ada mujizat. Di dalam gereja Tuhan masih dihadirkan. Tuhan masih dihadirkan. Bukan manusia, bukan tampilan uniform, seragam, tapi mereka itu adalah unity. Tampilan mereka adalah tampilan kesatuan antara Kristus dengan jemaatnya dan tampilan Roh Kudus yang nampak keluar. Maka gereja itu sungguh-sungguh mengalami penghormatan dari orang-orang yang tadinya tidak menghormati Tuhan. Ya, dan dengan demikian makin banyak orang yang tidak berpura-pura datang, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Situasi kita pada zaman modern ini sangat dimungkinkan jendela dan pintu sangat terbuka untuk kemunafikan. Kita bertemu dengan manusia-manusia munafik ya. Manusia-manusia bertopeng, manusia-manusia yang tidak tulus. Ya karena memang dunia sedang dibuat seperti itu, penuh dengan kepura-puraan. Selamat pagi Pak Ramses Simanulang ya. Tuhan berkati Amang. Penuh dengan kepura-puraan ya. Betul nggak Pak Ramses? Penuh dengan karena kita sudah dibawa dalam kepura-puraan ya. Ya memang begitulah dunia ini. Semua dengan pura-pura. Pura-pura. Bagi gereja Tuhan, apa pesannya? Orang kalau datang ke Tuhan itu stop kepura-puraan. Stop kemunafikan. Stop hipokrit. Tulus, tidak neko-neko, bawa hati sama Tuhan. Ini yang dihormati oleh Tuhan dan gereja itu akan punya wibawa yang sangat bagus. Karena apa yang paling membuat orang itu tidak dihormati? Pura-pura ya. Ya memang kalau pura-pura itu bersandiwara sementara orang bisa saja menarik, tetapi lama-lama orang tinggalkan.
Jadi gereja yang mula-mula itu luar biasa. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada bukti-bukti nyata, mujizat terjadi, dan kemudian bekerja Roh Kudus nyata. Maka orang-orang seperti Ananias dan Safira tidak berani menggabungkan diri. Jadi gereja itu sangat dihormati. Masihkah gereja dihormati pada zaman ini? Masihkah gereja mendapat acungan jempol? Kata dihormati di situ dipakai kata megalo, diagungkan, ya, di magnify, ya. Gereja itu menunjukkan kehormatan. Ini yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Bahwa gereja itu layak dihormati, berbeda dari persekutuan atau kelompok-kelompok komunitas yang lain. Karena di sana ada Yesus yang layak dihormati, layak ditinggikan. Dan ingat, gereja adalah tampilan, representasi daripada Kristus di muka bumi ini, menyinarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong seluruh jemaat, dan ini selalu saya sampaikan pesan pada kamu seluruh jemaat, ayo tampilkan diri Kristus melalui tampilanmu dimanapun engkau berada. Dengan demikian Tuhan akan dihormati, Tuhan tidak disepelekan, dan kita tidak menjadi batu sandungan. Oh, begitu ya Kristen yang gak benar hidupnya, ya jangan orang lain bilang begitu sama kita. Ya begitu orang Kristen ya, tapi Kristen ya, katanya ada Yesus di dalamnya, tapi coba kelakuannya gak benar. Biar kita semuanya belajar. Kita belum sempurna, tapi kita mengarah ke sana. Mencontoh Kristus seperti gereja mula-mula mencontoh Kristus. Paulus juga mencontoh Kristus, dia bilang, tiru aku sama seperti aku meniru Kristus. Dan Yesus berkata, kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapakku yang di sorga sempurna. Bisakah? Bisa. Roh Kudus yang ada dalam kita membantu kita. Sekali lagi Tuhan memberkati Pak Ransen Simanulang, dan juga Tuhan memberkati Pak Guntur Shumamora dari GW Maur Saron. Tuhan Yesus memberkati. Gereja kita akan menjadi gereja yang dihormati karena ada Roh Kudus. Kita beri kepada Roh Kudus penghormatan setinggi-tingginya menuntut gerejanya. Bapa di sorga berkati seluruh jemaat dengan segala kemampuan dari Roh Kudus, mampu menampilkan Yesus, sehingga gereja, komunitas kami masih mendapat penghargaan, penghormatan dari orang-orang yang tidak benar, dan mereka tidak akan berani mendekat karena ada Yesus di dalam kami. Namun orang-orang percaya akan datang bergabung dari berbagai latar belakang, dari berbagai posisi, dari berbagai keadaan apapun. Mereka dengan tulus datang beribadah pada Tuhan. Diberkatilah kami semuanya, diberkati semua jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga stamina rohani, tetap setia sama Tuhan. Tuhan dimuliakan.